Demi menyongsong target Indonesia Emas 2045, pemerintah optimis menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai penopang kegiatan perdagangan. Ya, baru saja diresmikan pada Desember lalu, akankah pelabuhan berstandar internasional ini mampu bersaing dan menyalip pelabuhan negara lain? Kita akan simak bersama. Ya, berlokasi di Subang, Jawa Barat, Pelabuhan Patimban ditargetkan pemerintah akan rampung pada tahun 2027. Nah, saat ini pembangunannya baru selesai pada tahap pertama dengan kapasitas 218.000 unit untuk terminal kendaraan dan juga 250.000 peti kemas dalam satuan TEUS. Nah, tapi kalau kita lihat seperti apa sih nantinya gambaran dari target kapasitasnya jika sudah rampung. Nah, untuk tahap pertama, kalau sudah selesai, pelabuhan ini dapat melayani 3,75 juta TEUS. Nah, kemudian tahap kedua ini bisa meningkat lagi 5,5 juta TEUS, lalu tahap ketiga juga naik lagi sekitar 7 juta TEUS. Nah, selain itu pelabuhan ini juga dapat menampung 600.000 completely built out CBU untuk terminal otomotif, juga didukung oleh 654 hektar luas lahan. Nah, rinciannya ada 300 hektar lahan yang akan diisi oleh terminal kendaraan, lalu sisanya akan ada backup area buat pergudangan, kantor pengelolaan, dan juga area bisnis lainnya. Nah, perlu diketahui pembangunan pelabuhan ini menghabiskan nilai investasi sebesar 43,2 triliun rupiah. Nah, ini melalui sejumlah pembiayaan, ada investasi dari pemerintah Jepang melalui Official Development Assistance atau ODA, dan juga pemerintah ini sebenarnya menggandeng beberapa badan usaha yang sudah ditentukan melalui tender proyek. Nah, kita lihat ya, ada perusahaan apa saja. Jadi ada CT Corp Infrastruktur Indonesia, kemudian juga ada Indika and Support Service, kemudian juga ada U Connectivity Service, dan juga ada PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Nah, menariknya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini mengklaim sebenarnya ada berbagai peluang besar jika kapasitas Pelabuhan Patimban ini bisa meningkat lagi, apalagi kalau Pelabuhan Patimban ini yang berlokasi di Jabar dan juga Pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta ini terintegrasi. Nah, Budi menyebut jikalau ini tercapai, tidak mustahil kalau kapasitas pelabuhan Indonesia ini nantinya bisa menyalip dua pelabuhan megah seperti Pelabuhan Shanghai dan juga Pelabuhan Singapura. Nah, lantas kalau berbicara soal kapasitas, semegah apa sih pelabuhan di Shanghai dan juga Pelabuhan Singapura? Kita juga akan bandingkan dan kita akan lihat seperti apa. Oke, ini dia pelabuhan tersibuk di dunia, yaitu Pelabuhan Shanghai. Jadi pada tahun 2010, Pelabuhan Shanghai ini resmi mengalahkan Pelabuhan Singapura dengan kapasitas arus volumenya sekitar 43,6 juta TEUS per tahun 2019. Nah, memang menarik ya, kalau kita lagi nonton film-film action China ini sudah dari dulu tidak asing kalau Anda melihat scene-scene pemandangan di kapal-kapal beserta tumpukan kargonya yang sangat banyak. Apalagi pada tahun 2019 kargonya ini masih terus meningkat hingga mencapai 542,4 juta ton. Nah, selain itu Pelabuhan Shanghai juga dinobatkan sebagai pelabuhan dengan koneksi terbaik oleh UNCTAD karena volumenya yang besar dan juga inovasi teknologinya. Nah, Pelabuhan Shanghai ini dikelola oleh perusahaan Shanghai International Port atau perusahaan publik yang juga ternyata melantai di bursa Shanghai dengan kepemilikan pemerintahnya sebesar 44,23%. Oke, next kita juga akan beralih ke Pelabuhan Singapura. Ya, meski berada di posisi runner up, tapi pada tahun 2019 Pelabuhan Singapura ini juga mencapai rekor tertinggi untuk arus volumenya sepanjang masa, yaitu di 37,2 juta TEUS. Nah, tidak hanya itu, pada periode yang sama sebenarnya kargonya ini juga melampaui punyanya Pelabuhan Shanghai, sekitar 626, juta ton kargo. Nah, ini berbeda ya dengan Pelabuhan Shanghai yang memang didominasi oleh perdagangan dan juga pengiriman jalur larut. Kalau kita lihat, Pelabuhan Singapura ini pusatnya pengisian bahan bakar terbesar di dunia. 49,8 juta ton bahan bakar yang dijual di Pelabuhan Singapura, dan kemudian Pelabuhan Singapura ini juga dikelola oleh dua operator, yaitu PSA
PSA International dan juga Jurong Port dengan total berjumlah 11 terminal dan memiliki terminal khusus untuk kapal pesiar. Di antaranya mungkin cukup kita sering dengar, yaitu ada Princess Cruise, Royal Caribbean, Holland America, dan juga masih ada banyak lagi. Nah, rencananya pemerintah Singapura akan melalui PSA International membangun pelabuhan baru terbesar di dunia, yaitu Pelabuhan Tuas dengan target 65 juta TEU atau 2 kali lipat dari kapasitasnya sekarang. Nah, targetnya ini tahun 2040 dan mega proyek ini menelan biaya sekitar 20 miliar dolar Singapura. Ya, itu dia, kita harapkan saja dari kehadiran pelabuhan kelas dunia punyanya Indonesia nanti bisa benar-benar jadi kunci ya untuk kemudahan jalur perdagangan kita. Karena memang sudah saatnya kok sebagai negara maritim Indonesia ini naik kelas dan juga lebih kompetitif dengan memaksimalkan berbagai peluang yang ada.